Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian serta anak-anakku yang terkasih. Sebelum kita akan beribadah, ada pengumuman khususnya untuk minggu ini. Mungkin yang terakhir kita akan ibadah secara online. Dan minggu depan kita mengucap syukur karena kita khususnya Kota Magelang boleh beribadah di gedung gereja kembali. Namun ada beberapa catatan sesuai dengan surat edaran Menteri Agama dan juga surat rekomendasi dari gugus tugas Kota Magelang serta surat edaran dari Gabungan Gereja Baptis Indonesia, yang intinya adalah sebelum ibu bapak, saudara, saudari serta anak-anakku datang ke gereja beribadah, ada beberapa hal yang harus dilakukan ataupun harus ditaati. Yang pertama adalah bahwa kita benar-benar ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku terkasih dalam keadaan sehat, khususnya yang berhubungan dengan gejala COVID, yaitu tidak flu. Yang berikutnya adalah harus pakai masker dari rumah sampai gereja dan kembali ke rumah harus tetap pakai masker. Di gereja harus tetap pakai masker, sehingga mungkin bawa masker tidak hanya satu, mungkin dua. Kemudian belum boleh berjabatan tangan, dan berpelukan. Kemudian belum boleh mengadakan perjamuan kasih, makan dan sebagainya. Yang berikutnya harus jaga jarak minimal 1 meter dari satu tempat duduk ke tempat duduk lain, atau dari satu orang ke seorang yang lain. Kemudian yang perlu diingat juga, yang berikutnya adalah bagi anak-anak yang di bawah 12 tahun, jadi di bawah 12 tahun, dan ibu bapak yang lansia yang rentan tertular akan COVID-19, lebih baik berdoa di rumah. Jadi lebih baik tetap di rumah, berdoa di rumah, beribadah di rumah, sampai ada pemberitahuan dari pemerintah secara resmi untuk keadaan ini. Begitu juga bagi bapak ibu, saudara saudari yang memiliki akan sakit yang kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan ginjal, lebih baik untuk tetap ibadah di rumah. Jadi biarlah ini akan kita taati, sehingga ketika gereja khususnya di Kota Magelang bersama-sama beribadah kembali tidak menjadikan klaster baru. Kita harus benar-benar yakin bahwa kita sehat, maka kita akan beribadah di gereja mulai besok Minggu. Itulah yang saya sampaikan pada saat ini. Untuk digarisbawahi, minggu depan kita akan beribadah di gereja dengan catatan seperti yang tadi saya sampaikan. Dan kita terus bersama-sama berdoa sehingga pandemi COVID ini akan cepat berlalu, sehingga kita semua boleh kembali beribadah di gereja. Mari kita terus mendoakan di rumah masing-masing. Biarlah kuasa Tuhan tercurah atas bangsa kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, kita mengucap syukur kalau di pagi hari ini kita boleh kembali akan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, beribadah bersama-sama, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu hidup kita, hati, pikiran dan jiwa kita. Mari kita akan memuliakan, mengagungkan namanya.
Aku takut sebab kau sertaku. Kau saku bimbang, kau di ilhamku. Tak usah ku cemas, kau pengikutku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur saat indah ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu. Biarlah Tuhan Kau sucikan kami dari segala kelemahan kami, sehingga kami layak untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau, yaitu hidup kami untuk saat ini datang ke hadirat Tuhan. Walaupun pada pagi hari ini kami masih ada di rumah masing-masing, namun kami sehati untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami ini. Haleluya. Amin. surgawi memeliharaku. Bunga dipandang dipeliharanya, burung di langit
surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku. Bina raya tawatul laut mendrung dalam tobat. Aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, anak-anakku yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali akan firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita belajar bersama-sama bagaimana ketika Pentakosta itu tiba, bagaimana ketika Roh Kudus turun atas para murid-murid, bagaimana ketika Roh Kudus turun atas kita semua. Nah, bagaimana Roh Allah yang keluar dari Bapa, yang Dia adalah Allah sendiri. Nah, saat ini kita akan melihat bersama-sama apa yang dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana Roh Allah, Roh Kudus itu yang adalah Roh kebenaran itu turun ke atas kita untuk menuntun, membimbing kita. Tetapi tuntunan dan bimbingan yang diberikan kepada kita adalah tuntunan dan bimbingan yang akan menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang percaya di dalam Tuhan Yesus mampu menunjukkan akan hasil daripada roh kebenaran itu. Yang seringkali kita mendengar, kita belajar adalah ketika kita percaya di dalam Tuhan Yesus, berarti ada buah roh yang harus ada, yang harus dihasilkan dari kehidupan kita. Nah, kalau kita berbicara masalah buah roh, di situ ada 9 buah roh yang ada, yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Namun saat ini kita akan melihat sebagian dari buah roh itu yang berhubungan. Jadi kalau kita klasifikasikan 9 itu sebetulnya ada 3 bagian. Yang pertama adalah buah roh yang berhubungan. Jadi buah roh yang berhubungan dengan Allah. Nah, ini yang akan kita renungkan saat ini, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ketika roh Allah yang adalah roh kebenaran itu memimpin kita, menuntun kita dalam seluruh kebenaran adalah bagaimana ketika diawali dengan pribadi-pribadi kita yang mampu membuahkan 3 buah roh pertama. Ketika roh kebenaran, Roh Kudus memimpin kita untuk memampukan kita memiliki akan buah roh itu. Karena Tuhan tahu tubuh kita ini lemah, tanpa tuntunan, tanpa bimbingan dari Allah dalam Roh Kudusnya, kita tidak mungkin mampu. Sehingga dengan turunnya Roh Kudus itu, Dia memimpin kita untuk memampukan kita memiliki. Yang pertama kita akan belajar ketiga buah roh itu. Yang pertama adalah kasih. Mengapa ini berhubungan dengan Allah? Karena kasih, ketika kita mampu mengeluarkan buah kasih di dalam diri kita. Kalau ada roh di dalam diri kita, berarti ada cinta kasih, ada
kasih, yaitu kasih yang mencari kebaikan tertinggi bagi Allah dan bagi orang lain. Jadi kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang mencari kebaikan tertinggi bagi Allah dan bagi orang lain. Mengasihi Allah dan mengasihi orang lain, bukan bagi kita. Dalam arti adalah bagaimana memberikan yang terbaik untuk Allah. Bagaimana memberikan yang terbaik bagi orang lain. Bagaimana menyenangkan, bagaimana menolong. Jadi yang tertinggi di sini berarti tanpa pamrih. Yang tertinggi di sini berarti bukan untuk kita. Ketika kita mengasihi bukan untuk kita. Yang tertinggi di sini adalah fokus kepada Allah yang kita beri kasih dan fokus kepada orang yang kita beri kasih. Tuhan Yesus memberikan contoh, memberikan teladannya. Dia memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu nyawanya mati di kayu salib tanpa pamrih apa-apa. Yang dia ingini adalah bahwa manusia kita ditebus dosa-dosanya, sehingga dia mau berkorban, dia mengasihi kita. Luar biasa. Yang berikutnya, buah kebenaran, buah roh yang ada di dalam diri kita. Karena Tuhan memimpin kita dari roh kebenaran itu, maka yang kedua adalah ada sukacita. Nah, sukacita yang di sini maksudnya bagaimana? Bagaimana ketika seseorang memiliki sukacita? Sukacita ini adalah hasil dari sebuah teologi yang mendalam. Dalam arti adalah bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu untuk kebaikan dan kemuliaannya, dan juga untuk kebaikan anak-anaknya. Jadi sukacita ini adalah bukan seperti hanya orang mendapatkan uang senang, mendapatkan gaji senang, mendapatkan pekerjaan senang, tetapi sukacita yang secara teologi adalah yang mendalam, karena kita tahu bahwa Allah itu mengendalikan segala sesuatu untuk kebaikan dalam kemuliaannya dan juga untuk kebaikan kita semua. Jadi sukacita karena masa depan hidup kita pasti. Hidup masa depan kita pasti, keselamatan pasti, surga pasti, dan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera pasti untuk kita semua. Jadi itu yang kedua. Jadi bagaimana buah roh yang mampu kita hasilkan oleh karena tuntunan dan bimbingan daripada Roh Kudus itu, roh kebenaran itu. Yang ketiga kita akan belajar bersama-sama, yaitu damai sejahtera. Mengapa ini berhubungan dengan Allah? Karena damai sejahtera ini adalah lahir dari keyakinan akan kesempurnaan pemeliharaan Tuhan. Jadi, mengapa orang-orang percaya menjadi pribadi yang penuh dengan damai sejahtera? Karena kita yakin bahwa kesempurnaan pemeliharaan Tuhan ada setiap hari, setiap detail kehidupan kita. Jadi ada setiap hari dan setiap detail kehidupan kita. Kita meyakini bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Ketika dikatakan bila kita jatuh tidak akan sampai tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kelemahan kita, karena Tuhan tahu tanpa pertolongan Tuhan kita tidak mampu. Ketika kita kemarin belajar, kita dikuatkan dengan bahwa Roh Kudus, roh kebenaran itu adalah keluar dari Allah sendiri, dari Bapa sendiri. Berarti Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita.
adalah Roh Kudus yang penuh kuasa, Roh Kudus yang penuh kasih, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memberkati, Roh Kudus yang memelihara akan umatnya. Sehingga dalam segala kehidupan kita, selain yang pertama tadi kasih, sukacita, yang ketiga yang berhubungan dengan Allah adalah bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan damai sejahtera. Damai sejahtera karena kita meyakini bahwa pemeliharaan Allah adalah sempurna. Dalam setiap saat, dalam setiap waktu, dalam setiap hal, Tuhan akan terus memelihara kita. Sehingga hidup ini akan enjoy, akan penuh dengan damai, akan penuh dengan sejahtera. Karena Tuhan menopang kita, Tuhan menolong kita. Kekuatannya yang ajaib itu pasti terus tercurah di dalam hidup kita. Ibu bapak, saudara, saudari, dan anak-anakku terkasih, senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita akan memuliakan Tuhan dalam Yesus. Kita terus dituntun dan bimbing di dalam kesempurnaan hidup kita. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kita akan pujikan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya terus kita mengucap syukur karena Tuhan terus memberkati di dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam persembahan kita. Tuhan memberkati.
Bapa di dalam surga, kami terus mendoakan negara bangsa kami di dalam bersama-sama seluruh jajaran pemerintah maupun juga masyarakat, para medis menangani akan penyebaran COVID-19. Tuhan, Kau terus berkarya atas bangsa kami sehingga pandemi akan COVID ini akan cepat berlalu. Tuhan berkati untuk para pemerintahan kami baik pusat maupun daerah, para dokter, perawat, kru rumah sakit, semua yang menangani, dan seluruh bangsa masyarakat Indonesia ini. Tuhan berikan kepada kami untuk semangat untuk mentaati setiap peraturan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami sebagai penyelenggara negara, sehingga kami bersama-sama bangsa Indonesia mencegah akan penyebaran COVID untuk lebih luas. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sepenuhnya bangsa ini ya Tuhan. Pertolongan kasih Tuhan menaungi bangsa kami. Bapa dalam surga, berkati juga akan setiap kami semua, setiap pribadi-pribadi yang saat ini tunduk kepala di hadirat-Mu. Tuhan berkati dengan berkat kekuatan iman, Tuhan berkati dengan kecukupan, Tuhan berkati dengan kesehatan kami semua ya Bapa. Dan biarlah Tuhan juga berkati atas setiap keluarga-keluarga yang ada. Tuhan berkati masa depan akan generasi penerus gereja-Mu ini Tuhan. Baik mereka yang masih balita, mereka yang anak-anak, mereka remaja, pemuda, Tuhan berkati dalam masa depan mereka, studi mereka, pekerjaan, teman hidup mereka, dan pertumbuhan iman mereka. Tuhan, Kau juga berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah kasih kuasa Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa, dan biarlah segala kehidupan kami selanjutnya terus kami serahkan ke dalam tangan kuasa Engkau. Biarlah berkat, rahmat, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang daripada Roh Kudus menaungi, tercurah atas ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.